Apa kabar? Selamat datang di acara. PA online bareng seri Alkitab. Iya, teman-teman, kita senang banget hari ini karena ini masih bulan November dan kita masih akan membahas tentang nubuatan, tentang Iya. Kristus. Seperti minggu-minggu lalu ya, kita belajar dari Yesaya pasal 7 dan pasal 9. Terus minggu lalu baru saja kita belajar tentang Mika pasal 5. Dan hari ini kita akan membahas pasal yang sangat terkenal lainnya, yaitu dari masih Yesaya 53. Nanti kita akan pendalaman bersama-sama ya melalui Yesaya 53 ini. Ya, dan juga teman-teman kalau suka dengan acara ini dan merasa diberkati dengan acara ini, boleh berbagi dengan teman-teman di gereja, bahkan mungkin bisa bikin acara seperti ini di gereja, mengadakan acara PA sendiri di gereja. Karena saya tahu beberapa orang sharing di gereja mereka tidak ada acara PA, jadi melihat apa yang kami lakukan ini, teman-teman bisa nanti lakukan sendiri dengan grup kecil, grup besar di kelompok gereja masing-masing, gitu ya. Ya, jadi sangat boleh sekali untuk diadopsi, dilakukan bersama juga di dalam PA di gereja maupun secara pribadi. Nah, dan malam hari ini, kita belum perkenalan, Bu. Mungkin ada teman-teman baru yang pertama kali bergabung dalam PA online bareng. Perkenalkan, saya Roma. Saya Yulia. Dan kita yang akan jadi guest lagi, host dalam acara PA online bareng. Dan tentu saja ada guest kita yang spesial banget yang akan kita undang bersama-sama untuk berbagi untuk Yesaya 53 ini. Nah, ini dua teman baru kita nih, ada Eli dan juga Kak Yosua. Oke, tapi ya sudah mulai bergabung ya. Iya, oke. Ya, ini sementara teman-teman masih on the way untuk bergabung dengan kita. Kita akan segera mulai karena waktu yang kita miliki tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya 1 jam. Dan hari ini cukup padat karena pasal yang kita pilih adalah ayat yang cukup terkenal. Jadi kita akan bicara banyak tentang latar belakang dulu, lalu kita akan segera memilih ayat pasal dari 53 ya. Tapi sebelum itu kita akan segera mulai dengan berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kembali kami boleh hadir bersama-sama dalam acara PA online bareng seri Alkitab. Kami akan membahas pasal-pasal yang terkenal secara khusus malam hari ini, membahas kembali terkait nubuatan tentang kedatangan Kristus, di mana Kristus datang ke dunia ini untuk mati dan juga untuk menebus setiap kami. Berkatilah kami yang boleh belajar malam hari ini, berkati dua sahabat kami, dan berkati seluruh sahabat-sahabat juga yang ikut secara live dan akan belajar bersama-sama. Kami menyerahkan sekali lagi acara kami dari awal pertengahan hingga pada selesai. Boleh jadi nama Tuhan yang kami muliakan dan kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Hey Eli, senang bisa balik lagi. Semoga nggak terpental lagi. Amin. Agak sinyalnya agak jelek. Oke. Ya, kita berdoa supaya sinyalnya paling tidak untuk 1 jam ini baik. Oke, nah kita mau bahas bersama-sama dulu nih latar belakang kitab Yesaya. Pasti di antara teman-teman di sini udah mungkin pernah belajar dari atau membaca, pastinya sudah membaca kitab Yesaya. Latar belakang Yesaya ini dituliskan oleh Nabi Yesaya, seorang nabi yang bernubuat atas bangsa Israel, secara khusus raja-raja yang besar, pembesar-pembesar di pemerintahan di Yerusalem. Dia bernubuat akan penghakiman atau penghukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena ketidakbenaran terjadi di bangsa Israel, karena dosa merajalela di bangsa Israel. Jadi Yesaya harus menyampaikan firman tersebut karena mereka akan mendapatkan penghukuman dari Allah akibat ketidakbenaran yang mereka lakukan. Nah, akibat dari tingkah dari Yesaya ini, dia tidak disukai. Sebenarnya ketika awal kalau dibilang panggilan, pada awal panggilan Yesaya sebenarnya dia cukup disukai oleh masyarakat, oleh bangsanya ya. Tetapi ketika Yesaya mulai berbicara tentang hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka, nah mulai Yesaya tidak populer lagi ya, bahkan mungkin dibenci oleh orang-orang terutama pembesar-pembesar. Dan Yesaya ini hidup dibesarkan di keluarga bangsawan loh. Iya, dia termasuk orang kaya. Ya, orang kaya dan juga orang terdidik ya. Iya, benar. Ya, tapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang paling tidak populer, yang paling tidak menyenangkan, yaitu menegur orang atau menegur bangsanya. Wah, itu tidak enak ya.
Ya tentu saja ini yang membuat akhirnya bangsa Israel nggak menyukai Yesaya karena teguran-teguran itu yang bersifat penghakiman, yang bersifat satu penghukuman nanti dari Tuhan. Tetapi luar biasanya di balik penghukuman ada janji-janji juga di sini yang dinubuatkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Secara khusus kalau kita lihat nanti dinubuatkan salah satunya nanti ada penghukuman, tetapi ada pengembalian gitu pasca pembuangan yang akan mereka alami selama 70 tahun. Itu sudah pernah kita pelajari dari kitab Esra Nehemia. Dan nanti ada pemulihan kedua di situ. Pemulihan pertama mereka dipulangkan dari pembuangan ke Yerusalem. Pemulihan kedua ada nubuatan tentang yang lebih besar, universal, yaitu pemulihan rohani, di mana nanti yang memulihkan bangsa itu yaitu kelahiran Mesias sendiri yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Salah satunya akan kita pelajari ya Yesaya 53 ini, sangat kental. Itu ciri-ciri yang pertama yang bisa kita lihat dari kitab ini. Ya, Yesaya memang salah satu, mungkin menurut saya ya, salah satu nabi yang paling besar di seluruh Alkitab ya. Selain firman-Nya yang sangat luar biasa, baik dari Allah penciptaan dan juga sampai kedatangan Kristus ya, apa yang diomongkan itu banyak banget, maksudnya firman yang dititipkan Tuhan di mulut Yesaya itu merupakan satu firman yang luar biasa. Bahkan terkhusus nih pasal 53 itu dikutip paling banyak, mungkin ayat perjanjian lama yang dikutip paling banyak di perjanjian baru ya, mungkin kalau nggak salah nih 85 kali Yesaya 53 ini dikutip di dalam perjanjian baru. Iya, karena isinya dari perjanjian baru yaitu terkait kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus gitu. Jadi salah satunya Yesaya 53, termasuk kitab yang paling banyak dikutip sama kitab Mazmur. Dua kitab ini sangat banyak dikutip di perjanjian baru. Selain itu, arti nama Yesaya sendiri artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Dan di sini mengindikasikan bahwa istilah keselamatan yang ada di kitab Yesaya ini ada maksud tertentu, ada maksud penuh di sana yang dituliskan bahwa keselamatan Allah nanti akan digenapi yang berkaitan dengan kedatangan Kristus. Gitu. Ya. Wow, banyak yang sebenarnya di cover ya tentang Yesaya, tapi nanti lain waktu kita akan membahas ayat-ayat yang lain dari Yesaya ya. Iya. Oke. Nah, kalau terkait dengan Natal nih teman-teman, udah pasti. Karena Yesaya 53 ini sangat intinya sekali, sangat berkaitan dengan salib Kristus. Penderitaan yang akan dialami oleh Mesias dan kedatangannya. Berhubungan dengan Paskah dong daripada Natal. Iya, kalau teman-teman perhatikan di brosur itu judulnya lahir untuk mati loh. Ini sebenarnya lahir, Natal, mati, Paskah. Berkaitan sekali ya. Jadi berhubungan sangat dengan Natal karena di sini melihat nanti tentang seorang hamba yang sangat dengan rendah hati datang untuk menderita sehingga tugas pendamaian itu bisa diselesaikan gitu. Akhirnya Allah dan manusia bisa damai oleh karena penebus itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari, ini Alkipedia, satu aplikasi. Oh iya. Nah, aplikasi yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda, teman-teman bisa lihat pengantarnya secara spesifik pasal 53 atau juga pengantarnya secara umum kitab Yesaya. Terlalu terang. Iya ya, terlalu terang ya. Nah, nih, nanti teman-teman bisa download sendiri aplikasinya dan bisa belajar pengantar kitab-kitab di sini. Oke, nah kita mau melihat bersama-sama dari pasal 53 ini bersama dua teman kita yang sudah ada di depan layar kita, ada Eli dan juga Kak Yosua. Kita akan belajar bersama-sama dari pasal 53 ini. Oke, teman-teman sudah ready dan sudah membacanya ya? Ya, nah kalau teman-teman lihat dari pasal 53 ini nih, ada berapa ayat nih yang ditemukan? Dari Yosua dulu. Ada 12 ayat. Ya, Oke. Cukup singkat ya, cukup pendek pasal ini. Iya, cukup pendek tapi sebenarnya dalamnya itu luar biasa. Oke, selain 12 ayat, siapa saja nih tokoh-tokoh yang disebutkan di pasal 53 ini? Mungkin bisa lanjut ke Eli. Tokoh-tokohnya ya. Di situ ada Allah atau Kristus. Di situ hanya Allah dan Kristus saja yang disebutkan di situ. Oke. Tokoh yang lain disebut atau pakai kata ganti orang? Pakai kata ganti orang? Ada menemukan yang lainnya selain kata Allah, Tuhan, orang? Ya, kalau kita lihat di pasal 53 ya kata orang-orang juga sangat diulang-ulang terus di situ ya. Terus ada juga orang-orang fasik, ada pemberontak, ada juga
penjahat dan lain sebagainya. Jadi ini apa yang merujuk kepada orang-orang yang berbuat kesalahan ya, penjahat-penjahat dan lain sebagainya. Jadi Dan kita. Iya, Penjahat kita. itu kita. Kita di hampir setiap ayat diulang-ulang nih kata kita. Iya, kita. Nanti kita lihat nih di sini termasuk di ayat-ayat yang dipilih pada malam ini. Nah, secara umum. Yosua aku menemukan yang lain. Oke. Yosua mungkin menemukan yang lain? Tokoh-tokoh yang lain? Tidak. Yang saya temukan hanya Tuhan dan Allah. Seperti yang disebutkan Kak Roma tadi, memang ada beberapa kata ganti seperti orang-orang penjahat, orang fasik, seperti itu. Ya, ada yang disebutkan tokohnya tapi mungkin bukan manusia. Tapi itu tokoh juga loh. Kristus itu, ya. Hah? Kristus, iya. Oh, Kristus kan Tuhan ya. Ada juga binatang yang disebutkan di situ. Ya. Yaitu anak domba. Berarti cukup diulang juga beberapa kali seperti anak domba. Itu ya salah satu tokoh yang ada di pasal ini, domba. Ya, oke. Nah, adakah kata-kata yang diulang-ulang yang teman-teman temukan? Ya, beberapa kata tadi udah kita sebut sih, kata orang-orang, domba. Apakah ada lagi kata-kata yang beberapa kali di sini diulang-ulang di dalam 12 ayat ini? Mungkin balik ke Eli. Nyapres ya? Oke, balik ke Yosua dulu deh. Kata-kata yang sering diulang nih, yang coba kamu gali, apakah menemukannya? Kalau kata-kata orang sepanjang yang saya temukan itu kata iya itu diulang 16 kali, kata dia itu diulang 9 kali, kata kita diulang 17 kali. Terus untuk beberapa kata seperti seperti pemberontak itu diulang dua kali ya, dua kali sama penjahat sama orang-orang fasik. Sebenarnya ini menunjuk sama satu kan, menunjuk sama, tentang manusia berdosa sebetulnya. Intinya kan seperti itu. Oke. Dan juga kata-kata yang tidak enak sekali ya, diremukkan, dihina. Mungkin nadanya mirip gitu ya, tapi kata-katanya beda, tapi semuanya adalah penderitaan. Iya. Betul. Oke. Iya. Halo Eli, udah Eli balik lagi. bisa melihat kata-kata yang diulang-ulang, yang lainnya yang belum disebutkan. Semua sudah disebutkan sih, soalnya ini ayat di sini tuh lebih menjelaskan ke Tuhan Yesus hambanya gitu. Jadi yang paling diulang-ulang ya seperti yang tadi dibilang itu hambaku, ya itu juga hambaku orang benar. Terus seringkali juga iyanya ini menuju ke hamba. Ya Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Ya, iya. Kalau di total ini jumlah dunia 20-an kali ya kata dia iya. Iya. Oke. Iyanya banyak banget. 17 kali. 17 kali. Ya, nih mungkin secara kesan nih, apa yang teman-teman temukan nih temanya dari Yesaya 53 ini? Balik ke Yosua lagi. Untuk tema yang saya temukan itu satu tentang gambar diri seorang hamba Tuhan sejati. Jadi figur hamba Tuhan sejati itu seperti apa. Terus ya di sini juga saya bisa menemukan tema tentang satu pengajaran doktrinal yaitu tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Yaitu antropologi. Itu, Ibu. Ya. Oke, gimana dengan Eli? Samakah kesan yang ditemukan? Kalau saya beda. Jadi kerendahan hati Kristus dan pengorbanan Kristus untuk orang lain atau hamba Tuhan. Tuh. Oke, ya melengkapi ya kerendahan hati ya di mana itu digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, kita akan menggali ayat-ayat yang dipilih malam hari ini, teman-teman. Ayatnya semua menarik sekali, semuanya terkenal sekali, tetapi ada 4 ayat yang akan kita pelajari bersama-sama.
yaitu dari ayat 4 dan ayat 5. Silakan teman-teman bisa belajar bersama-sama, ambil Alkitabnya, silakan buka Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama. Nanti silakan bagikan pelajarannya juga yang ditemukan dari ayat 4 dan ayat 5 ini. Ya, tulis di komentar ya, nanti kita akan bacakan. Oke, nah kalau kita lihat di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, luar biasa sekali ayat ini ya. Nah, kita lihat di dua ayat pertama yang akan kita gali bersama-sama ini. Dia, ya meskipun mungkin tadi teman-teman sudah sempat mengulang, tapi kita mau putuskan bersama-sama siapakah yang dimaksud dia di dalam dua ayat ini. Dari Eli. Iyanya itu ya Allah Kristus itu sendiri gitu. Karena di ayat 45 ini dia berbicara tentang gairahnya dia untuk menebus dosa kita dengan itu tadi yang ayat 45 disebutkan. Iyanya itu dianya sendiri, dia yang besar. Tuh. Ya, Kristus ya. Oke, jadi atau mungkin bukan nama Kristus memang yang disebut ya, tetapi hamba yang menderita, yang dinubuatkan akan menanggung semua pemberontakan manusia. Iya, jadi ini adalah Kristus sebagai hamba yang menderita, dan di sini juga disebutkan sih sebagai hamba yang menderita di ayat sebelumnya. Nah, kita lihat di dua ayat ini lagi dikatakan dia harus menanggung penyakit, kesengsaraan, harus tertikam, diremukkan, dipukul, ditindas. Nah, teman-teman, mengapa dia harus menanggung semua ini? Untuk apa dia melakukan semua ini? Dia harus sengsara, dia harus menanggung penyakit, dia harus tertikam, diremukkan, dipukul, dan juga ditindas. Ya, Yosua bisa berbagi nih kepada kita. Iya, sebetulnya kita memang manusia yang ringkih ya. Sehingga kalau di situ dikatakan dia yang tertikam, dia yang diremukkan, itu sebagai ganti kita. Karena kita sendiri kalau melihat bahwa ada satu teks-teks seperti dia tertikam, dia diremukkan, itu kan apa ya? Tidak mudah orang-orang menjalani satu penderitaan yang seperti itu. Sehingga kita perlu seorang penolong atau pengganti ya bahasanya seperti itu. Pengganti untuk menggantikan kita seperti itu. Karena ya, pada dasarnya pada dasarnya kita manusia butuh penolong seperti itu. Ringkih. Ya. Tadi kamu katakan ringkih ya, maksudnya manusia itu nggak tahu nih. Ini orang Batak nggak ngerti ringkih apa itu. Rapuh. Ya. Iya. Bukan hanya rapuh, tapi kemungkinan besar kalau harus menanggung semua penderitaan ini, manusia akan hancur total dan tidak akan bisa menanggungnya ya. Tidak ada satupun yang bisa menanggung. Iya, tuh, iya. Oke, ada lagi tadi? Jadi Ali setuju? Dia melakukan ini semua untuk menggantikan kita manusia? Iya, setuju. Karena ya itu tadi yang sudah dibilang Mas Yosua ini, karena tentang umat manusia yang tercemar oleh kejahatannya, maka ia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, apakah Yosua bisa tunjukkan ayat-ayat mana, dari dua ayat ini, kata-kata mana yang menunjukkan bahwa dia melakukan semua ini untuk kita? Ya, ada penegasan di situ memang. Berulang kali itu kata kita itu kan ditekankan. Di ayat 4 dan ayat 5 ya, itu. Ya. Seharusnya seperti itu. Seperti yang di teks. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya. Kalau ayat 5? Karena kejahatan kita itu. Iya. Karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita, ganjaran karena
untuk kita mendapatkan keselamatan. Iya. Jadi Kristus harus menanggung semua itu untuk menanggung dosa-dosa kita yang harusnya kitalah yang yang harusnya mendapatkan murka Allah itu. Dan di sini dikatakan juga masih di ayat 4 ya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, ini apa nih maksudnya di ayat ini? Mungkin Kak Eli lagi? Ada yang mengira dia kena tulah nih, maksudnya apa nih di sini? Oke, ke Yosua mungkin. Iya, memang pada zaman Perjanjian Lama, sepengetahuan yang saya sudah gali, biasanya identik sakit penyakit, segala bentuk jenis penderitaan itu dimaksudkan kena kutuk Allah, tulah dari Allah. Kalau kita ingat peristiwa Musa itu kan, Mesir ditulai. Kalau kita berpikir pada waktu itu banyak orang masyarakat pada waktu itu mengira bahwa hamba itu malah kena tulah, padahal tidak, justru menanggung penderitaan seperti itu. Iya. Oke, dari Eli ada tambahan? Sudah cukup. Sudah cukup, oke. Iya, oke teman-teman. Jadi ayat 4 ini sangat menekankan ya di sini ya, menggigit sekali ayatnya ya, karena dia harus menerima semua hukuman, di mana sebenarnya yang menerima hukuman itu adalah kita. Kita yang harusnya pergi berjalan menuju Bukit Golgota ya, kita yang harusnya dicaci, kita yang harusnya dihina, harus diterima, harus ditanggung oleh Yesus sendiri melalui cambukan yang sangat sakit dan keji itu. Dan luar biasa di sini dikatakan semua itu digantikan oleh Yesus Kristus sendiri. Oke. Nah, di ayat 5 ya kita lihat ya, ketika dia sudah menerima murka dari Allah dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, di sini ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, teman-teman, apa nih yang kita peroleh dari semua yang dilakukan oleh Yesus di sini? Ya, balik ke Eli lagi. Pastinya tentang keselamatan ya. Apa yang kita sudah bilang, apa itu namanya, setiap ras manusia yang sudah mulai dari Adam dan Hawa yang pertama kali jatuh dalam dosa hingga akhirnya di ayat pasal 53 ini bicara tentang Tuhan Yesus menebus di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk keselamatan kita tersendiri, untuk setiap umatnya yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Oke. Dari Yosua? Iya, pengharapan akan keselamatan. Ya. Karena bangsa-bangsa telah menantikan kan selama ini. Kalau kita tahu bahwa di dalam kitab Yesaya sendiri itu kan banyak juga yang tidak, hampir masyarakat pada waktu itu kan tidak percaya akan pemberitaan Yesaya. Itu kan. Allah tidak memperdulikan kita, tetapi sesungguhnya bukan tidak memperdulikan, justru dia yang malah mengutus hambanya untuk supaya memberikan satu pengharapan akan keselamatan bagi manusia berdosa. Seperti itu. Iya, ini tadi selain keselamatan, karena dikatakan di ayat 5 ya, mendatangkan keselamatan bagi kita, juga dikatakan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kita juga menerima kesembuhan. Nah, ini tanya nih mungkin ke Eli ya, kesembuhan apa nih yang dibicarakan di ayat ini? Kesembuhan fisik kah? Mungkin karena ini berbicara tentang dosa, mungkin karena di pasal-pasal sebelumnya itu berbicara tentang keberdosaan setiap generasi di zaman Yesaya ini, mungkin Buffering lagi. Iya. Sinyal kamu jelek ya, muter-muter nih, nggak dengar. Hai El, sudah balik? Freeze ya kamu ya. Yuk lanjut lagi. Ya intinya
kesembuhannya ini masuk ke dalam kesembuhan secara batiniah mereka, dalam kerohanian mereka, supaya kebobrokan mereka itu supaya mereka dapat mengenal Yesus Kristus itu siapa. Karena sebelum-sebelumnya mereka itu tidak mengenal siapa Yesus itu. Jadi di pasal ini pengenalan Tuhan itu sendiri. Ya, apakah Yosa setuju kesembuhan rohani? Ya, terlepas dari beberapa ini ya, saya juga bisa meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang menyembuhkan tubuh sakit penyakit kita. Tetapi kita juga tidak percaya akan hal itu. Kita juga percaya kalau secara spiritual atau kerohanian kita menjadi sembuh, itu mengikuti kesembuhan-kesembuhan yang lain. Dan saya setuju dengan pendapat KL itu. Ya, kalau melihat dari Matius, karena ayat ini juga dikutip oleh Matius, itu berbicara tentang kesembuhan fisik. Jadi kemungkinan dua-duanya, kesembuhan rohani dan kesembuhan fisik gitu ya. Tetapi tidak boleh diklaim bahwa pasti orang Kristen yang sungguh-sungguh kalau sakit pasti disembuhkan, tidak mungkin tidak disembuhkan, enggak juga gitu ya. Sama seperti ketika kita sekarang menjadi manusia yang berdosa, apakah berarti kita tidak berdosa lagi setelah kita menerima keselamatan? Masih. Nanti kita pada suatu tahap ketika Tuhan sudah menganggap kita selesai, maka kita baru akan berhenti berbuat dosa. Sama dengan kesembuhan fisik. Selama kita hidup di dunia ini, mungkin tidak akan mengalami kesembuhan fisik. Mungkin mengalami kesembuhan fisik, tapi itu bukan hal yang penting gitu ya. Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan kasih karunia Dia dan berdasarkan rencana Dia gitu ya. Kalau itu adalah rencana terbaik bagi Tuhan untuk tidak menyembuhkan kita, mungkin kita tidak akan mengalami kesembuhan. Jadi bukan berarti bahwa itu pasti akan sembuh, tidak, tapi bisa sembuh karena Tuhan bisa memberikan kesembuhan kepada kita ya. Ya. Oke. Jadi kita lihat banget di sini bahwa Tuhan bisa di nubuatan ini nanti akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus, dan ini semua karena kasih Tuhan gitu untuk manusia, supaya manusia bisa diselamatkan dan juga bisa sembuh secara spiritual dan juga secara fisik. Ya, teman-teman. Oke, pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan dari dua ayat ini? Juga teman-teman di rumah ya, pelajaran apa yang didapat? Tulis di komentar, nanti kita akan bacakan ya. Oke, dari Eli dulu, pelajaran apa nih yang didapat dari dua ayat yang kita gali ini? Gimana Kak? Pelajaran. Enggak, terputus-putus dari dua ayat ini. Pelajaran dari pasal ini. Dua ayat. Dan ayat ini. 4 dan 5. Nah, muter lagi. Oke. Pelajaran dari dua ayat ini? Pelajaran dari ayat 4 dan ayat 5 ya? Ya. Ayat 4 dan 5 ini, ya tadi yang dibilang, yang di ayat 4 ini dan ayat 5 ini berbicara tentang penyakit. Jadi, segala penyakit yang kita tanggung, segala penyakit yang, karena di ayat 4 dan 5 ini pengenalan tentang penyakit ya. Jadi, segala penyakit, segala kutuk yang kita sudah lakukan di dunia ini, Tuhan sudah bebaskan melalui Dia untuk keselamatan untuk kita semuanya, begitu. Oke. Dari Kak Yosua, pelajaran apa nih yang ditemukan, Kak? Penderitaan juga dapat dipakai Allah untuk mendatangkan pengharapan. Amin. Siap untuk menderita ya? Ya. Oke, ya. Jadi penderitaan yang sudah ditanggung Kristus dan sudah selesai ini akhirnya menjadi satu lambang bahwa kasih Kristus itu final gitu bagi setiap umat manusia, dan itu sudah dinyatakan kepada setiap kita. Nah, bagaimana dengan respon sahabat Sabda yang hadir pada malam hari ini? Apakah juga setuju dengan dua ayat yang digali bersama dengan dua teman kita? Silakan kita lihat akan respon dari sahabat Sabda nih yang sudah bergabung. Ya, banyak yang sudah respons nih. Tadi tentang tokoh-tokoh siapa yang disebutkan di pasal 53. Tadi ada Ibu Deborah Wisnu,
yang menyebutkan hambaku, orang benar, kemudian penjahat-penjahat. Oh ya, Bung Oki juga berkata nubuatan banyak di situ, betul ya, nubuatan tentang Kristus ya. Kemudian Pak Martin juga pemberontak diulang-ulang, betul. Lalu ada juga ya, ada Nathan nih, ayat Nathanael. Ayat 4 dan 5 berbicara tentang substitusi. Orang berdosa digantikan oleh pribadi kudus untuk menerima konsekuensi dosa-dosa. Iya, teman-teman. Jadi ini satu konsep ya di dalam doktrin keselamatan tentang substitusi ya, konsep penggantian gitu yang dimana kita digantikan oleh Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna untuk menebus setiap kita. Nih, masih dari Nathan nih, setuju Mas Yosua, apalagi laki-laki memang butuh penolong yang sepadan. Oke. Apa nih maksudnya? Iya, oke. Ada ya, pertanyaan? Mungkin ini agak out of topic ya. Oh. Oke, ini ada Bung Oki lagi. Saya mau bertanya, Kak, apakah Kristus mengorbankan dirinya karena manusia atau ia berkorban dengan keinginannya sendiri tanpa pengaruh pihak lain? Nah, gimana nih? Ada yang mau coba menjawab? Eli atau Joshua? Ya, Yosua udah ngangguk-ngangguk. Oke, silakan Yosua. Iya, sebetulnya dasarnya sudah ada ya di narasi yang sedang kita pelajari juga. Di sana kan dituliskan, tetapi Tuhan berkehendak. Terus di sana juga ditulis ia menyerahkan dirinya. Artinya itu karena kehendak Allah. Ya, keinginan jadi Allah. Jadi ada pengaruh manusia ya? Iya. Pada dasarnya Allah itu kasih. Dia hanya ingin menyatakan kasihnya. Kalau Allah hanya dipengaruhi intervensi dari luar diri Allah, dia bukan Allah. Ya, gimana dengan Eli? Setujukah? Sorry, buffering lagi ya beberapa kali. Aduh, sinyalnya kurang bagus. Iya, bisa diulang pertanyaannya? Maaf. Iya. Apakah Kristus mengorbankan dirinya karena manusia atau karena keinginannya diri sendiri? Bisa? Gimana, Kak? Gimana, Kak? Apakah Kristus mengorbankan dirinya karena manusia atau ia berkorban karena keinginannya sendiri tanpa pengaruh manusia? Nah, Joshua tadi berkata itu karena kehendak Allah sendiri atau kehendak Kristus sendiri, dia mau mengorbankan dirinya. Setuju? Setuju. Iya, kan dari kita sudah bahas dari pertama, ya itu karena dia kehendaknya sendiri. Karena keinginannya dia sendiri untuk kasihnya kepada kita untuk menyelamatkan kita semuanya dari keberdosaan itu gitu. Iya. Tapi kalau tidak ada manusia, Yesus tidak akan mengorbankan dirinya juga ya. Iya, betul. Tapi karena dia kepada manusia, dan dia mau, sekalipun manusia menolak, tapi dia mau mengorbankan diri bagi manusia. Oke, tanggapan yang ke-9 dari Eben. Halo, memang nubuat yang dituliskan di Yesaya 5. Oh, ini ayat 7 ya, Bu ya. Itu suatu kejelasan di mana Kristus telah menanggung setiap dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Oke, iya ya. Pertanyaan kedua. Oh, ini dari Nathan lagi. Ini Nathan mau nanya langsung ke Kak Eli. Kak Eli, aku mau tanya, keselamatan yang dimaksud selamat secara dunia, akhirat, atau bagaimana menurut konteksnya ayat 5? Sama nih, Eben juga tanya ke Eli. Oh iya, banyak tanya ke Eli ya malam ini. Mau tanya sama Kak Eli, apakah keselamatan itu sudah diterima oleh Adam dan Hawa? Coba dijelaskan ya. Adam dan Hawa, balik lagi nih. Oke, yang pertama dulu deh, keselamatan yang dimaksud itu secara dunia akhirat atau menurut konteks ayat 5? Maksudnya keadaan bangsa Israel pada saat itu ya, maksudnya keselamatan untuk bangsa Israel atau keselamatan untuk dunia akhirat untuk semua manusia? Silakan, Eli. Untuk saya ya, jadi sinyalnya. Buffering lagi.
Atau iya. Eli videonya mungkin dimatiin dulu. Supaya audionya bisa jelas. Ya, sinyalnya kurang bagus, videonya kamu matiin dulu aja supaya kita tetap bisa dengar suara kamu. Dah. Buffering lagi. Matiin videonya, Eli. Dia nggak dengar. Eli, matiin videonya aja dulu. Ya. Coba bicara lagi. Ups. Oke, videonya dimatiin dulu aja. Supaya kita bisa dengar suara kamu. Nah. Gimana? Ya. Apakah udah bisa dengar? Nah. Udah bisa? Nah, belum bisa. Oke, mungkin Joshua deh bantuin jawab karena Eli buffering terus nih. Ya, gimana menurut kamu keselamatan yang seperti apa yang dimaksud? Jadi keselamatan yang saya maksud di sini adalah karena bisa kedengeran ya, Kak? Bisa. Ya, keselamatan yang Jadi di sini adalah maksud di sini kalau menurutku itu pemulihan ya. Jadi keselamatan dan pemulihan. Allah tidak hanya bersifat holistik melainkan juga secara universal dari Israel kepada semua bangsa. Hal ini yang dapat dimungkinkan jika dimulai dari sang hamba. Dengan demikian ucapan ilahi yang di pasal 49 sebenarnya sebelumnya itu demikian, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, tetapi akan membuat engkau terang bagi bangsa-bangsa sampai keselamatan, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi yang maksud di sini adalah secara universal. Jadi untuk semuanya dari sampai ke ujung bumi keselamatan itu. Tadi referensi apa yang kamu baca? Dari mana? Kalau saya biasanya melihat itu di Alkipedia. Saya juga melihat di Alkipedia. Dan Alkitab biasanya saya juga melihat gitu. Dan saya suka sering saya kan ada pelajaran homiletik gitu ya. Jadi membanding-bandingkan gitu antar pasal gitu. Jadi saya suka pakai Alkitab atau Alkipedia atau Banitop gitu. Jadi lebih gitu. Alkitab itu acara kita malam ini. Iya. Alkitab acara. Iya. Terjawab ya Kak Natanya. Jadi konteks di sini tuh keselamatannya holistik dan juga universal karena akan berguna juga untuk tujuan yang akan datang tentang kedatangan Kristus yang menyelamatkan. Nah, ini tadi keselamatan sudah diterima Adam dan Hawa. Pertanyaan dari Eben nih. Mungkin agak jauh ya. Ya, agak out of topic. Karena waktu mungkin kita nggak akan bisa jawab ya, Eben. Oke. Ini ada Bung Ogi. Mungkin sembuh yang bicara tentang masa depan. Kembali ke penciptaan. Ketujuan Allah dalam penciptaan. Tujuan Allah dalam penciptaan. Iya, ya. Sembuh bicara secara masa depan juga bisa gitu ya. Oke. Nathanael lagi sembuh pikirannya, sembuh jiwanya, sembuh hatinya. Kira-kira menurut Kak Eli ada kesembuhan ekonomi enggak? Ini hehe itu maksudnya bercanda atau memang pertanyaan serius nih? Ayo, Nathan. Oke, ya tadi udah dibicarain ya tentang sembuh dalam berbagai hal. Ya. Dari Nathan nih, pelajaran yang saya dapat, Tuhan Yesus baik, haleluya. Eben belum direspon pertanyaan dan tanggapan saya, Bu Yulia. Oh tadi ya, tentang balik keselamatan kepada Adam dan Hawa lagi, Bu. Iya. Wah, yang menetapkan keselamatan tuh Allah, jadi mungkin Allah yang bisa jawab ya. Kita hanya bisa mengira-ngira. Menurut saya mengira Adam dan Hawa pasti mendapatkan keselamatan dari Allah. Tapi
Saya bukan Tuhan, jadi kita berharap Tuhan yang akan menentukan, bukan manusia ya. Oke, lalu ini ada Jackson. Apa maksud dari ayat Yesaya 53 ayat 1? Apakah yang kapan orang percaya saja ataukah kepada orang yang tidak percaya? Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Allah dinyatakan? Ya, kepada mereka yang dipilih oleh Allah ya, pada mereka yang percaya. Bagaimana mereka bisa percaya? Karena mereka hatinya sudah dibukakan oleh Tuhan, ya, rohnya sudah dihidupkan. Jadi orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ini Nathanael, semangat buat Kak Yosua dalam menghadapi penderitaan. Kak Yosua sedang mengalami penderitaan kah? Oke, ada tanggapan dari Jackson. Oh, tadi sudah dilihat ya, ayat 1 apa maksudnya sudah dijelaskan. Bung Hogi, terima kasih Kak. Nih Pak Nafi, kenapa manusia yang berdosa dan Tuhan sendiri yang harus menanggung penyakit dan kesengsaraan kita? Mengapa tidak dengan ciptaan Tuhan yang lain seperti malaikat jatuh itu? Maksudnya? Oh, ini maksudnya malaikat jatuh iblis ya? Iblis sepertinya ini. Oh enggak, maksudnya kenapa Tuhan mau melakukan itu untuk manusia yang berdosa, tapi tidak melakukan untuk manusia malaikat yang jatuh. Well, kita taunya dari Alkitab, Pak. Jadi Alkitab berkata malaikat yang jatuh tidak akan menerima keselamatan, ya, tetapi manusia yang jatuh diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Ya, itu Tuhan yang membuat aturan ya, jadi kita tidak tahu. Oke. Tanggapan dari Julio, kata padahal kita mengira di ayat 4 menunjukkan bagaimana kecenderungan manusia berpikir logis tanpa didasari pengenalan akan Allah. Iya, tadi dijelaskan ya, padahal kita mengira dia kena tulah, tetapi sebenarnya tidak. Nah, pertanyaan Rizky, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, kita dalam ayat 4 ini maksudnya siapa ya? Ya, kita. Sudah jelas. Ya, kalau saat itu Yesaya mungkin sedang berbicara tentang kita adalah bangsa Israel. Tetapi kita yang membaca sekarang, kita juga termasuk di dalamnya ya. Iya. Jackson, Kak. Maksud dari Yesaya 53 apakah hanya kepada orang percaya saja atau kepada orang yang tidak percaya ya? Tadi sudah dijawab ya Kak Jackson. Tanggapan Nathan menanggapi pertanyaan moderator tentang kesembuhan ekonomi serius. Oh serius. Ya. Saya yakin serius sih ya. Kesembuhan ekonomi, maksudnya ekonominya sakit. Kalau sakit karena dosa atau karena kehidupan ekonomi kita menjadi terpuruk karena hukuman Tuhan atas dosa yang kita lakukan, nah kita bisa bertobat dan Tuhan akan mengembalikan gitu ya. Oke. Ini dari Eben, tadi saya buat pertanyaan itu karena Eli menyinggung Om Adam dan Hawa. Gitu ya. Oke. Aki siapa nih? Aki anak Kristen Indonesia, Bu. Ini sepertinya komunitas. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan? Terus Eben menanggapi, baca Roma 10 ayat 9. Ya, mungkin lain kali ya. Ini agak sedikit out of topic, tapi pertanyaannya sangat bagus. Iya. Ya, nanti silakan juga dibaca Roma 10 ayat 9 ya. Tanggapan Eben, malaikat yang jatuh vs manusia yang jatuh. Iya, itu nanti dibaca di Ibrani ya. Di Ibrani ada. Oke. Waduh, ini tanggapan kali ini banyak banget nih. Puji Tuhan. Thank you banyak untuk responsnya. Tapi kita akan segera kembali ke dua ayat yang terakhir yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi teman-teman, kita akan belajar lagi dari 2 ayat terakhir. Silakan nanti di akhir acara kita, silakan klik request join kalau ingin bergabung dengan kita secara live untuk membagikan pelajarannya secara langsung bersama-sama dengan 2 teman kita. Nah, kembali kita ke ayat 10 dan juga 9 dan 10 dikatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merumukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ayat 9 dan 10 ya teman-teman yang di rumah, baca ayat 9 dan 10. Kita akan membahas ayat itu ya. Oke. Dari 2 ayat yang sudah kita baca bersama-sama, menurut Kak Yosua, mengapa Tuhan
harus menempatkan Mesias untuk dikubur dan mati di antara orang fasik dan juga para penjahat dari ayat ini? Mengapa ya pertanyaannya? Ya. Karena Mesias adalah pribadi yang cukup ya, maksudnya sepadan ya untuk apa ya istilahnya menebus orang-orang orang-orang fasik ya, orang-orang fasik, orang-orang jahat, dan tidak ada pribadi yang lain menurut saya, karena kalau ini kan bicara tentang penebusan ya, penebusan yang sempurna itu hanyalah Mesias, Kristus Yesus Tuhan. Itu. Ya, mungkin pertanyaannya kenapa Tuhan menempatkan Mesias di antara orang fasik dan para penjahat? Ya, supaya kalau kita bicara konsep, karena konsep rumah Tuhan atau bait Allah dulu kan hanya bisa didekati orang-orang yang menguduskan. Tetapi di perjanjian baru, kalau saya lihat di sini, kenapa Kristus itu disandingkan dengan orang fasik, supaya mereka yang fasik itu menerima pengudusan daripada Mesias itu. Jadi kekudusan itu keluar dari itu. Seperti itu sih. Oke. Ya, adakah ayat yang paralel dengan ini di Perjanjian Baru terkait ya, penggenapannya? Ada. Kapan? Halo? Ya, di halo. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Bisa dibacakan? Ya. Atau belum buka? 1 Iya. Petrus? Iya, 1 Petrus 2 ayat 22. Ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oh, ini kutipannya? Ya, iya. Kutipan dari Yesaya ya. Ya. Oke. Ya, suaranya Kak Yosua agak pelan ya. Mungkin suara Kak Yosua bisa lebih gede lagi ya, Kak ya? Supaya lebih jelas terdengar. Jadi di ayat 9 ini Tuhan menempatkan Mesias, yaitu Yesus Kristus, hamba yang menderita itu dikubur dan mati di antara orang fasik dan para penjahat. Nah, kalau kita lihat nanti di kitab Matius juga ternyata itu dinubuatkan, itu digenapi oleh Yesus Kristus sendiri ya, dimana ketika dia dikuburkan juga ada maksud di sana bahwa tentara Roma saat itu menyalibkannya di antara dua penjahat gitu ya. Jadi ini sudah digenapi juga oleh Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Bahkan sampai akhir hidupnya juga berada di antara penjahat. Gimana, Bu? Ya. Enggak, aku jadi ingat sih ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan disalib di antara orang penjahat ya, dua orang penjahat. Tetapi yang satu bertobat, yang satu tidak. Itu sangat simbolis sekali bahwa Kristus ketika mati itu ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak. Jadi ada orang yang akan diselamatkan dan ada orang yang tidak. Padahal mereka itu persis ada di samping Kristus dan Kristus menawarkan keselamatan bagi mereka gitu ya, menunjukkan apa yang telah dia lakukan. Tetapi ada sebagian orang yang akan menolak dan ada sebagian orang yang akan menerima dia. Ya. Iya, jelas banget ya, keselamatan di sini bukan karena kita berbuat jahat atau kita berbuat baik, tapi benar-benar karena anugerah Tuhan semata-mata gitu, karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dan masih di ayat ini juga dikatakan ia tidak berbuat kekerasan, gitu ya. Ia tidak berbuat kekerasan. Apakah artinya ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya? Tadi Kak Yosua juga sudah kutip ya dari PB yang di 1 Petrus. Menurut Eli nih, apa artinya di ayat 9 ini?
Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi dia tetap menerima itu semua. Apa maksudnya nih? Silakan Eli, bisa mendengar? Iya, sepertinya belum bisa mendengar suara Halo. kita. Sudah bisa dengar? Putus-putus kayaknya ya mungkin ya. Oke, masih putus ya. Oke, gimana dengan Joshua? Eli nanti kalau sudah bisa dengar kita Langsung kasih tahu ya. Langsung on mic aja. Angkat tangan aja supaya kita tahu. Iya. Oke, silakan Joshua. Mohon diulang pertanyaannya, soalnya putus-putus. Ya, tadi yang kamu kutip dari 1 Petrus itu, tidak ada kekerasan dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Apakah maksudnya dari ayat itu? Ya, ia tidak berbuat kekerasan. Dia tidak melakukan satu kejahatan. Ketika diperlakukan secara kasar, Yesus pun tidak membalas juga. Ketika kita tahu, ketika dipukul, dia juga tidak membalas dengan kekerasan juga. Dia malah menerima semua itu. Seperti Jadi itu. apa artinya? Rela menderita penderitaan. Rela menerima sebuah penderitaan. Well, artinya dia tidak berdosa. Dia suci, dia bersih. Iya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, artinya dia mati, tetapi sebenarnya bukan karena dosa gitu ya. Dia dikira dia seperti kena tulah, tapi dia bukan karena kena tulah, bukan karena dimarahin oleh Allah, bahkan dia menyerahkan diri untuk dilukai gitu ya, menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menderita. Iya, dia diperlakukan seperti pemberontak, padahal yang memberontak adalah kita. Dia diperlakukan sebagai orang yang bersalah padahal sama sekali tidak bersalah gitu, karena Kristus sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan dan juga dosa. Nah, dan di ayat 10 dikatakan ayat 10 Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah, ini sebenarnya tadi menjawab juga satu pertanyaan yang ditanyakan oleh satu sahabat sabda tadi. Jadi apakah dari ayat 10 ini Tuhan benar-benar menghendaki Mesias yang menderita itu diremukkan dengan kesakitan? Setuju teman-teman? Ini ada dalam kehendak Tuhan? Setuju. Mengapa? Yuk, Eli, mengapa? Oke. Karena Tuhan senang dengan setiap di ayat 10 ini. Ya. Ayat 10 ini. Iya, karena dia senang karena memberikan dirinya selaku untuk tebusan untuk dosa. Ia melihat umatnya dan berhasil melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu sendiri. Ya, ini adalah satu-satunya penderitaan aniaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk supaya manusia boleh selamat. Tanpa itu manusia nggak bisa selamat. Jadi ini satu-satunya kematian yang dikehendaki Allah. Semua kematian yang lain tidak ada yang dikehendaki Allah. Hanya kematian Kristus itu yang ada di dalam kehendak Allah. Iya. Oke, gimana menurut Yosua? Iya, betul kata Bu Yuli tadi. Memang kehendak Allah. Karena kita hidup kita tahu ada kehendak manusia, kehendak Allah. Jadi kita harus membedakan juga penderitaan-penderitaan yang kita alami sebenarnya apakah karena diri kita yang melakukan masalah atau seperti apa. Tapi kan kebanyakan penderitaan yang kita alami itu bukan karena kehendak Allah, justru malah karena dosa kita sendiri. Betul. Betul. Ya, iya. Kita menderita karena dosa, kita mati karena dosa, dan itu sebenarnya bukan kehendak Allah, tapi kehendak manusia yang berdosa. Satu-satunya kematian yang atau penderitaan yang dikehendaki Allah Kristus bukan karena dosa. Ya. Oke. Jadi di sini sepakat sekali ya bahwa Tuhan berkehendak dan rencananya jalan atas kematian Kristus, dan dikatakan di ayat 10 ditutup kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya ya. Ketika Kristus mati, tetelestai, misi Tuhan selesai atas dunia dan dia bangkit, dan setiap pengorbanan itu bukan pengorbanan yang sia-sia karena itu mendatangkan keselamatan dan kita menjadi sembuh di dalam Kristus. Ya. Oke, teman-teman.
Gimana nih penghayatannya terkait Natal dari ayat yang dipelajari 2 ayat ini? Silakan dari Yosua dulu deh. Ya, kalau dari saya sendiri, selalulah menantikan pengharapan yang pasti itu hanya di dalam Kristus Yesus. Maksudnya? Pengharapan. Ya, ketika kita mendekati Natal ya, momen Natal, kita orientasi kita merayakan Natal harusnya pengharapan akan terus kedatangan Kristus yang kedua kali. Harusnya tentang keselamatan itu yang begitu rupa, begitu dinyatakan ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti itu. Ya, thank you. Kalau Eli? Aduh, Eli buffer lagi. Iya, buffering lagi Eli. Kelihatannya nggak bisa. Ya, sembari menunggu Eli. Ya, ini teman-teman yang ada di rumah ya, boleh ngasih komentar nih di kolom komentar ya. Gimana nih perasaan kalian ketika kita merayakan Natal, itu kita merayakan dengan sukacita. Tetapi kalau saudara tahu, ketika Yesus lahir, dia tahu dia lahir untuk apa. Bukan untuk dirayakan dengan pesta-pesta. Dia datang lahir untuk mati. Ya, seharusnya kita ketika merayakan Natal itu hati kita menangis gitu ya. Karena seharusnya bukan sesuatu yang sukacita, karena dia rela lahir untuk mati. Ya, jadi kalau kita merayakan dengan sukacita, mungkin kita harus merenungkan 2 kali ya. Kristus datang bukan untuk bersenang-senang. Kristus datang sungguh untuk mau melakukan pengorbanan bagi kita. Ya. Oke. Ya, Eli masih buffering lagi. Ya, teman-teman, di akhir ini, di akhir PA kita, menurut Yosua dan juga Eli, apakah betul Ibu Yulia baru menyinggung sekali ya, Yesus lahir untuk mati? Gimana? Eli sudah bisa? Jadi Yesus lahir untuk mati ya, itu yang dibilang Bu Yulia tadi benar. Seringkali kita umat manusia ini merayakan itu untuk kelahiran Tuhan Yesus ya. Padahal Natal tersendiri itu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus setiap kita umat manusia, untuk diselamatkan ya. Jadi kita mengingat penderitaan-penderitaan yang Tuhan Yesus yang dilakukan untuk kita bisa sampai di sini, kita bisa masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan dan pengharapan oleh Tuhan. Jadi untuk Natal tersendiri, bagaimana cara kita mengekspresikan rasa syukur kita yang sudah dipilih oleh Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib, begitu. Thank you. Oke, ini sekaligus aplikasi ya berarti. Ya, gimana dengan Joshua? Iya, saya pernah menulis itu di Instagram saya. Kalau saya ingat, Natal setiap tahun kita rayakan ratusan bahkan puluhan juta ketika kita bisa keluarkan begitu saja dengan membahagiakan diri kita gitu, dengan kumpul-kumpul bersama dan lain-lain sebagainya. Seharusnya justru ketika kita mengerti narasi ini, teks ini, kita harusnya sadar ya, belajar dari Natal adalah perenungan yang mendalam akan Dia dan dosa kita. Anugerahnya yang besar dinyatakan bagi kita yang berdosa. Harusnya kita justru meratapi betapa begitu rupa dosa kita, kita perlu Sang Penebus dosa kita. Amin. Ya, berarti itu sekaligus jadi aplikasi juga ya Kak ya? Untuk merenungkan kembali di mana anugerah itu ada bagi kita dan juga untuk meratapi dosa kita. Tapi jangan sampai jatuh terus meratapi karena penyelamat sudah datang ke dunia dan sudah menuntaskan segala permasalahan dan penyakit kita. Nah, bagaimana dengan sahabat sabda ini? Waktu sudah habis, tapi tanggapannya belum kita bacain nih. Oke, nih. Iya. Wow, Nathanael aktif banget nih. Ada pertanyaan dari Kak Sony. Jadi apakah kutub 3-4 keturunan sudah tidak ada lagi? Oh, ini nanti mungkin dilihat. Itu OOT ya, out of topic nih.
Oke, Nathan, Mesias yang diurapi, Mesias satu kuburan dengan penjahat memberikan makna, fokus keselamatan ditujukan kepada orang-orang berdosa. Sehingga orang-orang berdosa memiliki harapan untuk kembali kepada Allah. Oh, ini penafsiran dari Nathan terkait Mesias yang diurapi. Jackson lagi, Kak, apa maksud Yesaya 53 ayat 10? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dia ini siapa? Apa maksud ayat ini, Kak? Dia ini siapa? Apa maksud kalimat? Dia ini adalah ayat 10 meremukkan dia. Di sini ada dia ini adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, tanggapan selanjutnya Nathan, tidak melakukan kekerasan berarti Yesus melakukan kelemah lembutan yang dapat dipahami oleh manusia. Iya. Tanggapan seterusnya dari Kak Yati, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa tetapi menanggung semua akibat dosa karena kasih-Nya. Aduh, masih banyak tanggapannya, Bu. Dari Kak Nathan, kata Yesus diremukkan menunjukkan bahwa itulah konsekuensi dosa. Bahkan nggak hanya remuk, namun sampai mati. Iya. Ya. Kalau langsung mati mungkin tidak terlalu terasa, tapi kalau diremukkan itu sakit luar biasa sebelum mati ya. Ibu Yati, kematian Tuhan Yesus yang begitu keji adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia. Ya, benar. Itu artinya menunjukkan betapa mengerikannya dosa, ya. Nikos, siapa yang dimaksud dengan keturunannya dalam ayat yang 10? Oh iya, tadi sesuai kehendaknya misi selesai juga dikatakan ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ini salah satu juga ya rencana agung Allah ya untuk melihat keturunannya bisa diselamatkan gitu. Ya, keturunan orang percaya ya. Iya. Nafi, dari ayat-ayat ini sangat sulit dimengerti tentang karya Tuhan yang luar biasa. Ini jika diambil dari sudut pandang Tritunggal. Pentingnya memahami kenapa harus ada penebusan dan penggenapan. Iya, belajar doktrin baik-baik ya. Bulan ini, Bu. Maksudnya Bu Yulia, kematian kita bukan kehendak Allah, bagaimana ya? Bukan. Padahal yang menentukan kita hidup atau mati kan sesuai kehendak Allah. Sekalipun bunuh diri kalau tidak dikehendaki Allah juga tidak akan mati, Bu. Oh, bunuh diri mati, Bu. Kalau mau bunuh diri sekarang nabrak di kereta api pasti mati. Iya. Ya, Ibu maksudnya sebenarnya Tuhan tidak pernah menghendaki kita mati. Tidak pernah gitu ya. Kenapa kita mengalami kematian? Karena dosa kita. Tadi sudah sempat dibahas ya. Tetapi Kristus bukan mati karena dosa. Kalau kita mati karena dosa. Tapi Kristus bukan mati karena dosa. Dia mati untuk dosa kita. Ya. Ya, Julio, Yesus dan keilahiannya memahami akan tujuan Allah melalui kematiannya, dan Yesus dalam kemanusiaannya sungguh-sungguh merasakan kesakitan dan sungguh-sungguh mengalami kematiannya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Ya, ini tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Terima kasih. F. Dani 24, terima kasih Kak Yos. Pak Martin, melalui perenungan ini kita melihat rencana keselamatan Tuhan dan dimulai saat kelahiran Yesus. Amin. Bulani, terkadang kita merayakan Natal dengan sukacita karena mengingat janji Tuhan akan kehidupan kekal kita. Apakah itu sudah benar, Bu? Di satu pihak, ya memang kita harus bersukacita. Kalau enggak, kita udah masuk ke dalam kebinasaan. Kita bersukacita karena kita diselamatkan. Tapi seharusnya kita bukan bersukacita karena melihat Kristus mati, gitu ya. Kita mendapatkan sukacita karena kita boleh dihidupkan kembali ketika kita menerima keselamatan dari Kristus gitu ya. Ya, oke. Bu Anita Kristanti sangat memberkati Yesus lahir untuk mati. Amin. Pak Jackson terakhir, berarti Tuhan menghendaki Yesus ya, Kak? Menghendaki Yesus mati maksudnya iya. Tadi kita lihat ya di ayat 10. Tadi juga Eli sempat menyebut ya bahwa Allah bersukacita. Maksudnya Allah senang. Betul, Allah senang karena Allah ingin menyelamatkan manusia dan untuk itu dia rela anaknya mati gitu ya. Itu satu kalimat yang agak paradoks ya. Senang tapi tidak senang. Ya. Iya, oke. Tapi masih ada lagi tuh, Bu. Satu lagi nih dari Pak Jackson. Tapi Kak, dari kalimat ini ada tolak ukur antara Tuhan dan Yesus ya. Apa nih? Antara Tuhan dan Yesus. Tolak ukur. Tuhan itu Allah, Yesus itu Yesus Kristus gitu ya. Jadi itu dua pribadi yang berbeda. Allah yang memiliki dua pribadi yang berbeda. Makanya tadi ada yang menyebut tentang Tritunggal. Iya. Ya, perlu belajar juga. Oke, apakah ada dari sahabat sabda yang hadir malam hari ini mau bergabung secara live tapi waktunya udah sangat habis. Sudah keluar semua. Oh, sudah keluar semua. Aduh, sorry ya. Oke, karena kita
lagi asik tadi membahas, jadi kita baru bisa mengundang sekarang. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Lain kali kita akan coba lagi ya. Iya, oke, terima kasih untuk Eli. Terima kasih, senang bisa gabung. Nanti di lain waktu bisa gabung lagi dengan harapan sinyal yang lebih baik lagi ya. Dan juga Kak Yosua yang sudah membagikan berkatnya kepada kita semua. Dan saya sendiri bisa belajar banyak di malam hari ini. Di satu sisi belajar tentang pemulihan yang akan dialami oleh bangsa Israel terkait pembuangan nanti dan mereka kembali atas pembuangan. Tapi di sisi lain pemulihan yang lebih besar dari itu semua yaitu pemulihan tentang keselamatan yang akan digenapi oleh Yesus Kristus melalui kedatangannya ke dunia, lahir untuk mati. Dan di sini kita lihat posisi Yesus sebagai manusia yang sangat menderita, tetapi apa tujuannya untuk menyelesaikan kehendak Allah, menyelesaikan misi, sehingga olehnya kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Dan itulah Natal ya, kita bisa melihat kasih Kristus nyata bagi kita dan kita dimenangkan. Dan saya juga belajar untuk boleh ini, kalau dilihat di sini ya, dan kehendak Allah akan terlaksana olehnya gitu. Dan kehendak Allah udah diselesaikan, misi Allah udah diselesaikan, tetapi misi kita sebagai orang-orang yang sudah dapat kehendak Allah belum selesai, karena kita juga harus membagikan misi ini kepada orang lain. Nah, saya belajar banyak juga terkait kehendak Tuhan untuk bisa dilanjutkan oleh kita sendiri ya, termasuk saya sendiri gitu. Ya, terima kasih untuk Eli dan Joshua yang sudah berbagi. Banyak berkat yang saya harap diterima oleh teman-teman yang ada di rumah, terkhusus ketika kita membahas ayat 45 dan juga 9-10 ini ya, bahwa Tuhan rela mati gitu untuk kita. Tuhan rela dianiaya, menderita, sengsara karena hukuman dosa. Dan untuk itulah kita sekarang bisa merasakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi merupakan satu ucapan syukur ya akan apa yang kita sudah terima saat ini. Dan saya melihat itu dari Eli dan juga dari Joshua, bahwa kita bersyukur Tuhan mau melakukannya itu bagi kita. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Kiranya ini jadi satu momen bagi kita semua yang hadir malam hari ini untuk kembali menghayati Natal yang sejati di tahun ini. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah memberikan responnya sangat baik malam hari ini. Kita akan tutup semua acara kita dalam doa. Saya minta kesediaan Kak Yosua ya bisa menutup dalam doa. Iya. Bisa mendengar suara saya? Ya. Agak keras ya. Yep. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami telah menyelesaikan PA kami dengan tersedianya media yang Tuhan pakai secara luar biasa melalui Ayu PA. Biarlah kiranya media yang digunakan ini boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan lebih lagi untuk menjangkau banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap rekan-rekan yang telah terlibat sehingga mereka terus boleh berantusias bekerja bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dengan penuh semangat dan penuh kehormatan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga kami dapat menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa melalui pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap tamu maupun moderator yang telah mengarahkan kami untuk belajar dengan beberapa metode, sehingga memberkati kami. Biarlah kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun berkomunitas maupun bergereja, sehingga banyak orang boleh terberkati. Ini menjadi doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih dan memberi pengampunan atas kami, atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you. Salam. Selamat malam. Salam Ayu PA. PA. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya memberikan beberapa pengumuman. Minggu depan kita masih akan bertemu dalam acara yang sama, PA Online bareng Seri Alkitab, di jam yang sama 7:30 sampai dengan selesai. Dan kiranya kalau ada teman-teman yang tertarik untuk bergabung sharing secara langsung, bisa kontak admin untuk bisa jadi guest kita selanjutnya. Dan minggu depan kita bertemu dengan Natal, ya. Dan minggu depan kita sudah belajar tentang nyanyian, di mana Natal itu penuh dengan nyanyian, penuh dengan pujian. Dan
Minggu depan kita belajar pujian Maria dari Lukas pasal pertama.